Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revin Daniel Kapurnama, kelas 12 RPLC nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi data. Berikut penjelasannya. Normalisasi data. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical design sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik atau tanpa redundansi. Atau lebih singkatnya, normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Tujuan normalisasi yang pertama yaitu untuk menghilangkan kerangkapan data, yang kedua untuk mengurangi kompleksitas, yang ketiga untuk mempermudah pemodifikasian data. Proses normalisasi. Data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Tahapan normalisasi. Tahap normalisasi dimulai dari tahap paling ringan, yaitu 1NF hingga paling ketat 5NF. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3NF atau BCNF, karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Urutan dari normalisasi yaitu 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, dan 5NF. Urutan normalisasi yang pertama yaitu bentuk tidak normal. Yang kedua, bentuk normal pertama atau 1NF yang berfungsi menghilangkan perulangan grup. Yang ketiga, bentuk normal kedua atau 2NF yang berfungsi menghilangkan ketergantungan parsial. Yang keempat adalah bentuk normal ketiga. Fungsinya menghilangkan ketergantungan transitif. Yang kelima, bentuk normal Boyce-Codd atau BCNF yang fungsinya menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Yang keenam, bentuk normal keempat atau 4NF yang menghilangkan ketergantungan multivalue. Yang ketujuh, bentuk normal kelima atau 5NF yang menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. 1. Bentuk tidak normal atau unnormalis. Bentuk ini merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group atau pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data atau insert, update, dan delete, atau bisa disebut anomali. Yang kedua yaitu normal pertama atau 1NF. Dalam relational database tidak diperkenankan adanya repeating group karena dapat berdampak terjadinya anomali. Oleh karena itu, tahap unnormal akan menghasilkan bentuk normal tahap pertama yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Normal pertama. Suatu relasi atau tabel memenuhi normal pertama jika dan hanya setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris atau record. Tiap field hanya satu pengertian, bukan merupakan kumpulan kata yang mempunyai arti ganda, dan tidak ada set atribut yang berulang-ulang, atau atribut yang bernilai ganda. Pada data tabel sebelumnya, data belum normal sehingga harus diubah ke dalam bentuk normal. Pertama, dengan cara membuat baris berisi kolom jumlah yang sama dan setiap kolom hanya mengandung satu nilai. Yang ketiga, normal kedua atau 2NF. Dalam perancangan database relasional tidak diperkenankan adalah partial functional dependency kepada primary key.
karena dapat berdampak terjadinya anomali. Oleh karena itu, tahap normalisasi pertama akan menghasilkan bentuk normal kedua yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Normalisasi kedua, suatu relasi memenuhi relasi kedua jika dan hanya relasi tersebut memenuhi normal pertama dan setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap kunci utama atau primary key. Yang keempat adalah normal ketiga atau 3NF. Dalam perancangan database relasional tidak diperkenankan adanya transitive dependency karena dapat berdampak terjadinya anomali. Oleh karena itu, harus dilakukan normalisasi tahap ketiga atau 3NF yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Normalisasi ketiga atau 3NF. Suatu relasi memenuhi normal ketiga jika dan hanya relasi tersebut memenuhi normal kedua dan setiap atribut bukan kunci atau non-key tidak mempunyai transitive fungsional dependency kepada kunci utama atau primary key. Yang kelima, Boyce-Codd Normal Form atau BCNF. Bentuk BCNF terpenuhi dalam sebuah tabel jika untuk setiap fungsional dependensi terhadap setiap atribut atau gabungan atribut dalam bentuk X ke Y, maka X adalah super key. Tabel tersebut harus didekomposisi berdasarkan fungsional dependensi yang ada, sehingga X menjadi super key dari tabel-tabel hasil dekomposisi. Setiap tabel dalam BCNF merupakan 3NF, akan tetapi setiap 3NF belum tentu termasuk BCNF. Perbedaannya, untuk fungsional dependensi X ke A, BCNF tidak memperbolehkan A sebagai bagian dari primary key. Yang keenam adalah bentuk normal tahap keempat, atau 4TH normal form. Bentuk normal 4NF terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk BCNF, dan tabel tersebut tidak boleh memiliki lebih dari sebuah multivalued atribut. Untuk setiap multivalued dependency atau MVD juga harus merupakan fungsional dependency. Yang terakhir yaitu bentuk normal tahap 4 atau 5TH normal form atau 5NF. Bentuk normal 5NF terpenuhi jika tidak dapat memiliki sebuah lossless decomposition menjadi tabel-tabel yang lebih kecil. Jika 4 bentuk normal sebelumnya dibentuk berdasarkan fungsional dependency, 5NF dibentuk berdasarkan konsep join dependency, yakni apabila sebuah tabel telah didekomposisi menjadi tabel-tabel lebih kecil, harus bisa digabungkan lagi atau join untuk membentuk tabel semula. Berikut adalah contoh bentuk tidak normal. Selanjutnya adalah bentuk normal 1NF yang sebelum dinormalisasi dan yang sesudah dinormalisasi. Selanjutnya bentuk normal 2NF. Yang terakhir bentuk normal 3NF sebelum dan sesudah dinormalisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.